hari ini itu berjalan dengan lancar, sukses. Untuk berdoa silakan dipimpin oleh Ketua Kelasnya. Jadi teman-teman siap gerak. Marilah kita sebelum mulai pembelajaran berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Untuk hari ini, aku absen dulu ya. Untuk hari ini siapa yang berangkat? Asyifa ya. Asyifa ya. Asyifa yang berangkat ya. Selamat berangkat hari ini. Kita doakan untuk Agusti dengan siapa tadi? Asyifa yang sudah sembuh ya, biar nanti besok selanjutnya bisa bergabung dengan kita. Nanti kita akan belajar mengenai yang namanya min atau nilai rata-rata. Karena kemarin itu pada pertemuan sebelumnya kita sudah mempelajari yang namanya tabel distribusi frekuensi, poligon dan histogram. Kemudian untuk yang namanya min dan tunggal kemarin sudah sedikit dibahas ya. Ini sebelum ke video pembelajaran, tujuan pembelajaran hari ini itu apa sih sebenarnya? Di sini melalui model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan saintifik dalam pembelajaran statistika diharapkan peserta didik itu dapat apa di sini? Ada 3 poin yang diharapkan oleh ibu, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi fakta pada ukuran pemusatan data. Nah di sini yang maksudnya adalah rata-rata, karena kita akan membahas yang namanya rata-rata atau min yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram. Kemudian yang kedua itu adalah menentukan ukuran pemusatan data itu sendiri yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan teman. Yang ketiga itu adalah memecahkan masalah ukuran pemusatan data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan histogram dengan di sini ada histogram dan poligon data kelompok. Karena kita memang fokusnya hari ini adalah belajar yang namanya data kelompok. Nah, ini kita berdasarkan untuk menilai dan frekuensi data kelompok. Dari data kelompok ini kita diminta untuk menggambarkan histogram dan poligon. Pada mata yang kita lakukan yaitu kita buat. Sudah dilihat ya untuk videonya ya. Di sini untuk yang bentuknya tabel ini tadi disebut sebagai tabel distribusi frekuensi. Yang warna kuning itu adalah histogram, yang warna ini merah itu namanya adalah poligon. Dan nanti dari bentuk yang sudah kalian amati, itu nanti kita akan mencari yang namanya rata-rata data kelompok khususnya. Jadi di sini untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi sudah kalian lihat yang mengenai tabel distribusi frekuensi, kemudian histogram, poligon, itu nanti bisa digunakan rata-rata data kelompok itu ya. Di sini bisa menggunakan X-bar sama dengan X1 dikali F1 ditambah X2 dikali F2 ditambah titik sampai dengan Xn Fn dibagi F1 plus F2 plus Fn, atau X-bar sama dengan sigma n, I nya sama dengan 1 Xi kali Fi dibagi sigma n, I nya sama dengan 1 Fi. Oh ya, ibu lupa menyampaikan ini sebelum ibu memberikan permasalahan untuk pengantar materi hari ini, nanti kalian sambil ini buat catatan penting. Apa di awal ya, ini namanya adalah tabel apa ini? Ini namanya tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk yang selanjutnya itu juga sama, dicari dengan cara tadi 41 tambah 50 dibagi 2. Kemudian untuk langkah yang selanjutnya kita cari Fi atau frekuensi dikali nilai tengah. Frekuensi yang pertama kita tahu berapa di situ? 3. Kemudian I-nya ketemu 35,5. Dikalikan dengan frekuensinya ketemulah 106,5. Itu ya. Sampai dengan ke bawah itu nanti cara penyelesaiannya. Kemudian di sini selain disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi, data kelompok juga dapat disajikan dalam bentuk histogram. Tadi yang sudah di awal kasih pengantar itu yang di video itu kan ada tabel distribusi frekuensi, ada histogram, ada juga poligon. Kalau poligon itu kan berbentuk baris, jadi nanti biasanya data itu ditampilkan hanya dalam 2 bentuk, tabel distribusi frekuensi dengan yang namanya histogram. Poligon itu kan hanya nanti dari histogram bisa dibentukkan yang namanya poligon. Nah di sini permasalahannya itu ceritanya ada seorang petani blackberry menghitung tinggi sejumlah pohon yang terdapat di kebunnya. Data yang diperoleh disajikan dalam bentuk histogram berikut ini. Berapakah tinggi rata-rata pohon yang ada
tersebut. Nah, dari bentuk histogram ini kita bisa melihat di sini ada frekuensinya, ya nggak? Kemudian di sini ada tinggi pohonnya. Misalkan yang pertama berarti kan untuk tinggi 60 sampai 65 ternyata ada 3. Ya kan? Kemudian untuk yang tingginya 65 sampai 70 juga ada 3. Kemudian ternyata misalnya kita lihat dari yang 80 sampai 85 ternyata di sini ada berapa itu Mbak? 5 ya. Kemudian 85 sampai 90 itu ada 2. Selanjutnya adalah misalkan dengan adanya informasi tersebut ubahlah diagram tersebut ke dalam bentuk tabel. Jadi nanti dari permasalahan awal yang tadi dikasih, nah ini kalian sudah mulai menerapkannya Mbak. Oh iya ya, bentuk tabel itu seperti apa tadi di awal? Bentuk histogram itu seperti apa, ya kan? Jadi karena tadi bentuk awalnya itu adalah histogram, di sini kalian disuruh untuk membawa dari histogram ke dalam tabel distribusi frekuensi atau bentuk tabel. Kalau misalkan disuruh dalam bentuk tabel, ya berarti nanti kita kasih keterangan kolom pertama itu tinggi pohon, ya nggak? Kolom keduanya adalah frekuensi. Nah, kamu lihat tadi dari bentuk histogram yang awal yang ada di soal, nah yang ini. Untuk tinggi dari 60 sampai 65 cm itu berapa sih jumlahnya? Ternyata ada 3. Mbak ya, apa Mbak? Oke, data kelompok itu bisa disajikan dalam bentuk apa tadi? Tabel distribusi frekuensi dengan histogram tertutup. Ini yang penting karena kalau kita nggak tahu ini gimana kita menyelesaikan masalah yang akan diselesaikan gitu ya. Jadi yang pasti sama kelompoknya kalian pindah ya sesuai dengan kelompok yang sudah dibagi kemarin. Nah, karena kalian sudah pindah dengan kelompok masing-masing, sekarang ibu bagi LKPD. Nah, ini untuk kelompok ini berarti nanti ada kelompok 1 ya. Kemudian untuk kelompok 2-nya di situ memang ibu kasih 2 permasalahan Mbak. Ada permasalahan 1, ada juga permasalahan 2. Nah, kalian sudah bisa lihat untuk lembar awal ya. Lembar awal itu di situ berisi mengenai nama kelompok, ya kan? Kemudian ada tulis itu ada kaki dan indikator. Tadi sudah kita bahas ya. Nah, itu cuma pelajaran hari ini. Kemudian ada petunjuk belajarnya. Nah, ibu baca petunjuk belajarnya aja ya. Di sini bacalah LKPD berikut dengan cermat. Yang kedua, diskusikan dengan teman sekelompokmu dalam menentukan jawaban yang paling benar. Yang ketiga, jika mengalami kesulitan dalam mengerjakan LKPD, dapat bertanya kepada guru. Yang keempat, ada beberapa simbol yang harus diperhatikan. Yang kelima, alokasi waktu pekerjaan LKPD adalah 25 menit. Oke? Nanti setelah 25 menit berjalan, kalian presentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Nanti ibu minta 2 kelompok maju karena kita punya 2 permasalahan. Kelompok yang tidak maju itu nanti kalian menanggapi dari kelompok yang sudah maju mempresentasikan hasil diskusi. Ini kan kalau untuk yang usia sama untuk kelas itu kan memang dari soal ya. Nah, berarti nanti kalian akan cari ini intinya atau nilai tengah. Nah, nilai tengah itu kan tadi diperoleh dari 43 sampai 49 dibagi 2. Kelompok 4 ini akan mempresentasikan permasalahan pertama lagi ya. Oke, coba sekarang mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil jawaban kami dari permasalahan yang telah diberikan oleh Bikin. Jadi lagi menyelesaikan langkah yang kedua ya, mengubah histogram ke tabel. Jadi di sini jumlahnya ada 96. Dari informasi tersebut, kita dapat mengetahui nilai rata-rata dengan menggunakan rumus rata-rata data tunggal seperti berikut ini. Rumusnya yaitu X. Jadi nilai rata-rata permasalahan tersebut adalah 16. Nah, kesimpulannya adalah diperoleh rata-rata penjualan mobil selama 6 bulan adalah 16. Terima kasih atas partisipasinya. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
dikerjakan secara individu, tidak secara kelompok tadi, ya. Oke, oke, sudah. Satu lembar kita kalian siapkan, ya. Setelah itu, nah, ini soal kedua. Sudah? Ayo, ayo. Oke, boleh dibuka sekarang. Pelan-pelan satu orang buka. Kasih ibu. Kembali. Sini dari yang sebelah sini. Pelan-pelan sama orang. Oke, terima kasih. Ayo, sambil ya masih sama pokoknya balik lagi ke tempat kalian sini. Ayo, sambil dirapikan teman-teman ya. Ayo, buruan. Sambil dirapikan teman-teman ya. Oke, sudah semua? Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, coba kalian simpulkan apa saja sih yang sudah kalian dapat pada pembelajaran hari ini. Apa saja? Menghitung nilai rata-rata data. Untuk rumus data rumus ini apa? Oke, kemudian apa lagi yang bisa kalian dapatkan untuk pembelajaran hari ini? Menentukan histogram. Oke, mengubah. Ya, kemudian apakah kalian senang untuk pembelajaran hari ini? Oke. Menurut kalian untuk pembelajaran hari ini apa sih? Wala, fisik apa ya? Ya, karena kita kan di sini memang itu ya. Tidak hanya kalian aja di sini kan. Jadi kalau misalkan kalian ada kegiatan seperti ini kita akan belajar. Jadi kita untuk konsentrasi pada pembelajaran ini. Itu ya. Untuk memperdalam pemahaman kalian, ibu kasih tugas untuk di rumah. Gak apa-apa kan? Nanti kita bahas. Oke, nanti kita bahas di pertemuan ya. Kalau untuk PR itu ada di halaman LKS halaman 57. Jadi selesaikan pakai apa dulu? Pakai saja gambaran. Ya. Kemudian selain itu kalian pelajari materi media karena nanti untuk kedepannya kita akan belajar mengenai media. Nanti biar kita pembelajaran berikutnya kalian sudah mengetahui sedikit atau bahkan lebih banyak juga mengenai media. Ada pertanyaan sebelum ini? Tidak ada, oke? Karena tadi di awal itu sudah dikasih ini ya, tes akhir. Ini setelah ibu koreksi ternyata kebanyakan sudah di atas angka semua ya. Oke, hanya 2 orang yang belum sesuai KKM. Jadi nggak apa-apa, kita belajar lebih semangat lagi. Ada yang baik. Oke, untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini silakan kalian berdoa dulu dipimpin sama ketua kelasnya. Oke, yuk. Kita dong siap gerak. Marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih untuk hari ini ya. Apabila ada kekurangan, minta maaf, tetap semangat, belajar yang rajin ya. Jangan lupa jaga kesehatan. Ibu akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.